Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mampir dan mengikuti channel Solusi Utang. Bagaimana dengan video yang saya update hari kemarin tentang 15 pinjol yang layak diblokir OJK, sesuai faktakah? Atau memang itu asumsi pribadi aja? Atau memang faktanya Anda alami seperti itu? Boleh bantu juga lah menjawabnya seperti apa ya. Dan saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya yang masuk ke DM Instagram melalui Instagram @medibroni, itu sebelum Anda bertanya supaya kita membatasi, karena banyak banget oknum penipu lah yang masuk di Instagram, joki-joki pinjol lah gitu loh. Jadi minimal Anda follow dulu, dan habis itu jelaskan juga Anda dari mana dan siapanya. Insya Allah itu akan jadi privat kok, nggak akan saya publik juga, supaya ini saya benar-benar bisa menjelaskan dan saya juga bisa tahu mana yang benar-benar korban pinjol dan mana yang tidak. Ini saya perhatikan kayak akun fake gitu loh, udah foto profilnya tidak ada, habis itu akunnya di privat pula, dan habis itu dia juga tidak memfollow saya. Tiba-tiba dia bertanya soal pinjol, bagaimana dan saya agak sedikit ada keraguan dalam menjawab itu gitu loh. Takutnya ada orang-orang yang benar-benar tidak berkepentingan malah nyemplung ke situ. Itu aja sih. Oke. Kali ini adalah memang OJK tidak ada alasan lagi untuk tidak memblokir pinjol ini gitu loh. Bahkan ini baru-baru ini viral juga tentang beberapa tagihan-tagihan fiktif ya, atau bahkan sampai ke Gojek pun juga mereka masuk. Dan kita mau bahas hari ini tentang beberapa pinjol besar, pinjol raksasa juga, pinjol legal juga, yang mana ini seakan mereka dilindungi oleh OJK. Sebenarnya OJK tidak sepatutnya lagi untuk melindungi mereka. Yang harus dilakukan OJK itu adalah merevisi mereka kembali. Ya, ini yang mau kita bahas. Dan teman-teman yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Silakan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. OJK sebenarnya memang tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan pemblokiran terhadap pinjol ini. Kalau memang itu pemblokiran itu terlalu kejam rasanya, ya OJK tidak ada alasan lagi untuk tidak merevisi pinjol-pinjol mereka gitu loh. Kenapa? Karena makin kesini itu makin gila. Bahkan yang terbaru-terbaru ini itu banyak juga bahkan merugikan masyarakat bawah, khususnya yang berprofesi sebagai ojek online, yang mana banyaknya orderan fiktif yang dilakukan oleh pinjol. Apakah OJK akan membebankan ini dilakukan oleh pinjol ilegal? Tidak, ini justru kebanyakan dilakukan oleh pinjol legal. Ya, hanya saja sampai detik ini penyidik OJK tidak melakukan penyelidikan dengan maksimal. AFPI juga seperti itu. OJK pun juga seakan santai-santai aja, ini tidak memenuhi bukti. Itu pasti pinjol ilegal. Yang diberatkan selalu adalah pinjol ilegal. Padahal yang bermasalah adalah pinjol legal. Ya, saya akan tunjukkan beberapa bukti yang mungkin biar menjadi bahan pertimbangan juga dari OJK, dan saya akan munculkan di sebelah ini nanti. Ini adalah bentuk dari aksi penagih hutang yang mana ini adalah pinjol legal. Padahal ada beberapa aturan yang valid banget dikeluarkan oleh OJK, yang valid banget aturan itu. Bahkan ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan debt collector, ada juga hal-hal yang harus dipenuhi oleh debt collector, bahkan sanksinya yang diberikan OJK nggak tanggung-tanggung. Selain debt collectornya bisa dipidana, pihak penyedia layanannya pun bisa dicabut izinnya. Hanya saja OJK tidak pernah mempraktekkan tentang ketegasan aturan ini. Ya, padahal banyak. Ini yang menyebutkan nama aplikasi mungkin masih rada-rada agak sedikit santai walaupun mereka melakukan penekanan. Ya, yang tidak menyebutkan nama aplikasi itu nggak santai lagi, nggak main-main lagi. Yang mana yang kata saya yang selalu saya sebut itu soal tagihan fiktif. Boleh lihat juga, semuanya saya munculkan di situ. Ya, dan dalam beberapa bulan ini kita memang disibukkan dengan beberapa kasus yang viral itu. Mungkin dari mulai teroran pinjol yang memfitnah sampai dia membuat orderan fiktif, bahkan Gojeknya sampai ngantarin makanan, Maxim ngantarin makanan. Jadi nyampe di situ antara si debitur dengan si drivernya kan
juga saling bingung gitu loh. Yang kasihan bukan si debiturnya, yang kasihan si drivernya. Jadi makin kesini saya perhatikan pinjol malah makin meresahkan. Bukan meresahkan orang yang meminjam saja, tapi meresahkan juga orang lain. Ya, kayak driver ojek itu kan kita kasihan juga gitu loh. Mereka kan benar-benar mau usaha. Ya, habis itu ada orderan sampai sekian ratus ribu, begitu diantar, yang nama tertera di situ tidak pernah merasa ngorder. Yang rugi siapa? Pihak dari drivernya gitu loh. Ini kan kasihan. Pernah OJK mengkaji masalah ini? Kalau OJK bilangin menunggu viral dulu, ini sudah viral loh. Ya, bahkan di beberapa teman-teman atau subscriber saya juga, pernah nggak Anda mendapatkan tagihan-tagihan fiktif yang seperti itu? Atau misalnya orderan fiktif, tiba-tiba ada driver ojek datang ke rumah dan segala macam. Anda kan sebelum mereka mengirimkan hal-hal seperti itu, otomatis kan mereka melontarkan dulu tuh beberapa ancaman. Anda kalau tidak melakukan pembayaran, siap-siap aja akan banyak lagi Gojek yang datang ke rumah Anda, GoFood nanti yang dikirimkan. Anda bikin sesegera mungkin laporan ke pihak kepolisian, ya, seperti yang di sebelah ini. Dia awalnya seperti itu juga, ya. Dia diorderkan, dia tidak pernah merasa ngorder makanan, tiba-tiba makanannya datang. Tidak pernah mesan. Ini bahkan yang paling parah sedot WC, ya. Itu yang dikirimkan paling parah lagi gitu loh, ya. Kalau soal diancam mau kirimin peti mati dan segala macam, rasa saya nggak ngaruh, nggak ada masalah, karena ngorder peti mati itu kan bukan murah juga, kan mahal gitu ya. Tapi ini sedot WC disuruh ke rumah, Gojek disuruh ke rumah, ini aneh-aneh gitu loh. Yang saya kasihannya itu bukan sama si debiturnya, tapi saya kasihan sama si drivernya, yang mana mereka usahanya bagian ojek online ataupun usahanya bagian sedot WC. Kan kasihan, berapa lagi bensin yang dia habisin, berapa jarak yang dia tempuh. Ini harus dikaji matang-matang oleh OJK. Jangan OJK itu setelah terbentuknya Undang-Undang P2SK, seakan-akan OJK hanya membabi buta ke pinjol ilegal. Ya, OJK lupa bahwa permasalahan yang sebenarnya itu terjadi dari pinjol legal. Ya, ingat, pengkhianat itu tidak pernah ada orang jauh. Pengkhianat itu adalah orang dekat. Ya, OJK harus paham itu. Nggak mungkin pengkhianat disebut orang jauh. Kalau orang jauh yang mengkhianati, itu bukan pengkhianat, tapi penipu namanya gitu loh. Justru karena disebut pengkhianat, karena dia adalah orang yang di sekitar kita. Ya, begitu juga pinjol legal dengan OJK. Pinjol legal itu kan berada di sekitar OJK. Yang mengkhianati OJK itu adalah pinjol legalnya sendiri. Atau jangan-jangan OJK hanya berpura-pura. Sebenarnya OJK tahu pengkhianatan itu, tapi OJK pura-pura ada apa gitu loh. Ya, jadi saya perhatikan di beberapa wawancara OJK di televisi, seakan-akan OJK lebih mengkiblatkan semua permasalahan ini ke pinjol ilegal. Ya, OJK cukup tahu aja satu, kalau memang permasalahan ini diberatkan ke pinjol ilegal, terus buat apa dibumingkan bahwasanya Satgas Waspada Investasi telah memblokir 4.600 sekian pinjol ilegal. Itu buat apa? Ya, kalau setiap kali wawancara yang disalahkan hanya pinjol ilegal. Bukan saya membela, tidak. Masyarakat sudah tahu mana yang pinjol ilegal dan mana yang pinjol legal. Ya, apa OJK tidak pernah nonton ruangan komentar sama sekali? Contoh, Anda kayak diwawancara oleh salah satu stasiun TV misalnya gitu. Coba deh Anda tengok lagi kolom komentar begitu video Anda ditayang. Tengok apa komentar orang-orang. Orang selalu bilang pinjol legal sama. Yang jadi masalah pinjol legal, orang-orang nyampaikan gitu. Ya, tapi OJK seakan kepedean ngucapin, ini kita akan memburu ilegal, ini pasti ilegal. Kalau yang legal, mana buktinya? Kalau memang terbukti, kita akan cabut. OJK butuh bukti yang seperti apa? Ya, kan tidak semua yang dilaporkan masyarakat itu bohong. Tidak semua yang dilaporkan itu hanya sebatas luapan kepanikan. Tidak. Coba digali lagi. Jadi kalau seperti ini seakan OJK benar-benar memihak loh. Ya. Padahal mereka sudah berupaya nih, misalnya ada nih bukti. Ini dari aplikasi A, dari aplikasi ini, dari aplikasi ini, dari aplikasi ini misalnya gitu. Ya, oke, semuanya pinjol mengancam menyebutkan nama aplikasi, dikirim ke OJK. Ya, dikirim ke AFPI. Yang terjadi apa? Laporan Anda ini dikirim lagi ke pinjolnya. Si pinjol menghubungi si debitur ini.
Ini kan lucu loh, si debitur itu berharap ada OJK melaporkan keluh kesah supaya OJK bisa mengketengahi hal ini, bukan mempertemukan antara si debitur dan si kreditur. Ya, tapi meluruskan. Ini malah tiba-tiba si aplikasinya yang ngechat. Mana minta lagi biar kami lakukan investigasi. Aduh, gitu loh. Ya, makanya saya bilangin OJK berani nggak sekarang untuk memblokir pinjol-pinjol yang selalu bermasalah. Kalau OJK tidak bisa menyebutkan, wah ini tidak memenuhi bukti, saya selalu sampaikan, coba OJK pinjam dulu. Kan bisa tuh, banyak anggota OJK kok. Coba pinjam 1 atau 2 aplikasi dulu. Mana yang paling sering dilaporkan? Mana yang paling viral? Suruh aja anggota-anggota OJK. Ya, habis itu coba telatin 1 hari aja. Ya, habis itu terima deh tuh. Coba praktekin seperti apa nanti Anda menyikapi. Dan kalau Anda sudah melakukannya, Anda sudah mencoba download aplikasi, coba ajukan pinjaman, benar-benar diteror, carikan solusinya. Habis itu sajikan ke masyarakat. Ya, jangan dibilang, "Oh, kami sudah meliterasi kok, kami sudah berikan literasi." Literasi yang mana? Orang penonton di channel OJK itu nggak ada. Ya, OJK hanya percaya dengan Instagram mereka. Setiap kali postingan OJK tentang Instagram, tentang pinjol, di bawahnya selalu tersemat pinjol legal dan ilegal sama. Hapus pinjol yang ada di Indonesia. Berarti ada bermasalah dong dalam poin ini. Ada yang nggak benar. Kan seperti itu kan asumsinya. Masa OJK nggak peka sih dalam hal itu gitu loh. Jadi OJK seakan membiarkan masyarakat, ya sudah Anda ambil di pinjol. Kalau mampu bayar, kalau nggak mampu nggak bayar. Berarti sama aja dengan kata saya. Ya, mendingan berhenti bayar daripada gali lubang tutup lubang. Soal ancaman masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau diteror setiap hari ganti kartu, kan itu jadinya lagi gitu loh. Jadi kita mendapatkan solusi yang amatiran. Ya, ini kan amatiran, kita harus mengambil solusi ini gitu loh. Karena memang tidak ada lagi wadah mana sih yang mau kita ikuti dari lembaga ini. Ya. Apalagi itu pinjol-pinjol besar semua loh. Kalau memang OJK tidak mampu memblokir, udah direvisi dulu. Ini kenapa? Ini ada apa? Yang bermasalah itu selama ini cuma satu kok, penagihan. Itu aja yang masalah. Ya. Habis itu pola-pola penipuan. Penipuannya seperti ini. Orang mengajukan di aplikasi A. Ya, cuma 1 aplikasi ini aja. Cair tidak cair, tiba-tiba ada aja WA. Ada aja promosi. Ya, kalau cair ada aja cara penipu, double penagihan lah, double pengiriman lah. Ya, dilaporkan ke pihak aplikasi. Wah, itu bukan pihak dia katanya. Kalau bukan pihak dia, dia tahu datanya dari mana? Ya, permasalahan-permasalahan seperti inilah yang perlu diluruskan dan dibereskan kembali oleh OJK gitu loh. Jangan hanya begitu dikeluarkan undang-undang P2SK, malah yang disorot paling penting itu adalah pinjol ilegal. Ya, seakan-akan OJK menutupi bahwa pinjol legal nggak apa-apa, padahal permasalahannya ada di sisi OJK gitu loh, bukan keluar dari OJK-nya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman yang lainnya boleh ditambah bagaimana menurut pandangan Anda tentang otoritas jasa keuangan ini gitu loh. Kalau pandangan saya kepada OJK ini, kalau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain saya angkat jempol 2. Tapi giliran sama pinjol, OJK seakan mati kutu gitu loh. OJK buta solusi, OJK nggak tahu lagi harus dimulai dari sisi mana, seakan membingungkan gitu loh. Ya kalau saya lihat gitu loh. Jadi OJK kayaknya kewalahan kalau dengan pinjol legal. Ya, dan tambahannya dari teman-teman boleh isi di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.